Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah kakak-kakak, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah. Isti'dadan, khusyu'an, du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah kakak-kakak, hari ini kita telah memasuki tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 3. Petunjuk pemanfaatan arus listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa teks petunjuk dapat digunakan untuk membuat suatu benda, yaitu membuat kipas dari kertas. Nah, kali ini kita akan mempelajari teks petunjuk digunakan sebagai panduan dalam menggunakan alat atau melakukan sesuatu, seperti petunjuk atau panduan dalam menggunakan listrik. Dalam menggunakan listrik ini, kita tidak boleh asal-asalan. Listrik harus digunakan secara tepat. Ada bahaya yang perlu diperhatikan saat kita berada di sekitar sumber listrik, dan tentunya harus kita hindari ya kakak-kakak. Jangan naik. Bawahnya kasur. Kok bisa naik gitu atuh? Sekarang silakan kakak-kakak baca teks petunjuk hati-hati pada bahaya arus listrik pada halaman 49. Kemudian tentukan informasi penting tiap paragraf dan susunlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik sesuai isi bacaan tersebut. Sumber energi listrik dan bentuk perubahannya. Saat ini listrik betul-betul telah menjelma menjadi kebutuhan primer yang tak bisa begitu saja digantikan keberadaannya. Terbukti ketika terjadi pemadaman bergilir, banyak dari kita yang bingung. Tak hanya sebagai penerang di malam hari, kehadiran listrik juga mampu membawa perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Coba kakak-kakak perhatikan gambar berikut. Nah, ada berapa sumber energi listrik pada gambar tersebut? Yap, ada 2 sumber energi listrik, yaitu jaringan listrik dari PLN dan baterai. Energi listrik PLN berasal dari pembangkit listrik seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Sedangkan arus listrik pada baterai dihasilkan dari reaksi kimia di dalam baterai. Reaksi kimia itu secara otomatis akan terpicu begitu kita menghubungkan kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Selain kedua sumber energi tadi, energi listrik juga dapat dihasilkan melalui aki dan dinamo. Akumulator atau aki adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia untuk beberapa saat. Fungsi aki antara lain adalah sebagai media penyimpan
dan penyuplai arus listrik pada waktu kendaraan seperti motor dan mobil di starter, juga untuk menyalakan lampu dan klaksonnya. Sedangkan dinamo digunakan sebagai sumber energi listrik pada lampu sepeda. Berbeda dengan energi sinar matahari, angin, maupun air, energi listrik ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Akan tetapi, ia harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk energi yang lain, baru bisa dimanfaatkan. Seperti contoh pada pembelajaran sebelumnya, pada penggunaan setrika. Pada penggunaan setrika ini, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, energi panas inilah yang kemudian dipakai untuk menghaluskan pakaian yang kusut. Contoh lain juga pada penggunaan kipas angin, di mana energi listrik diubah menjadi energi gerak pada putaran baling-baling kipas angin. Kemudian dari putaran kipas angin itulah menghasilkan udara yang sejuk. Contoh lagi, pada penggunaan lampu kamar, di mana energi listrik diubah menjadi energi cahaya yang dapat menerangi ruangan kamar. Sekarang silakan kakak-kakak sebutkan 3 contoh pemanfaatan dan perubahan energi listrik. Pada satu sisi, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kita sangat membutuhkan daya listrik. Namun di sisi lain, listrik juga sangat membahayakan jika tidak dikelola dengan baik. Bahaya yang disebabkan oleh listrik secara langsung antara lain terkena sengatan listrik, korsleting listrik, hingga terjadinya kebakaran atau ledakan. Oleh karena itu, kita harus hati-hati ya dengan listrik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berberkah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.